istilah masa kecil anak-anak kalian itu dengan hal-hal yang emang harus sesuai dengan umurnya ya nggak Di? Betul banget gitu. Karena pastinya anak-anak itu belajar dari experience dia sehari-hari, dari interaksi juga gitu kan. Aduh kocak Bener banget. banget. Di, kamu tuh ngarahin Arasya gak sih kayak Arasya yang harus didengerin lagu ini, tontonan ini yang harus ditonton gitu atau gimana? Ya karena Arasya masih 2 tahun ya, terus kan juga kayak screen time dia, waktu dia untuk ngelihat handphone ataupun nonton YouTube, pokoknya ngelihat screen lah gitu, nonton TV itu masih dibatasin gitu. Dia sih kurang lebih sekitar 1 jam lah per hari aku kasih screen time gitu. Dan itu pun juga dibagi-bagi ke beberapa sesi gitu ya, jadi kayak 15 menit ataupun setengah jam gitu per sesi. Nah apa yang ditonton juga ya pastinya masih aku perhatiin gitu, karena yang pertama dia belum bisa operate, maksudnya belum bisa pakai handphone atau belum bisa ganti smart TV gitu loh ke YouTube atau search gitu kan. Jadi benar-benar aku pilihin sih konten apa yang dia tonton, lagu apa yang dia dengerin gitu. Dan aku banyak ngasih dia denger lagu-lagu anak-anak gitu, lagu anak Indonesia khususnya. Lagu apa aja Di yang biasa kamu dengerin ke dia? Arasya dari mulai lagu aku kayak lagu Anak Gembala, Jangan Takut Gelap, Libur Setelah Tiba gitu aku dengerin. Terus lagu anak-anak yang klasik kayak Ambilkan Belanbu, Bintang Kejora, terus Lihat Kebunku, Tik-tik-tik Bunyi Hujan, Cicak-cicak Dinding. Pokoknya banyak banget lagu-lagu. Iya dia sekarang udah hafal, dan cepet banget ternyata dia bisa hafal gitu. 2 kali dengerin aja tuh dia hafal. Dan Jadi, dia nggak amazed banget fales ya, nggak fales loh. Iya ya, aku juga nggak nyangka loh. Padahal kan kayak kalau si Randi kan kalau nyanyi bener-bener nggak ada nada gitu kan, dia buta nada, dia tuh nggak tahu kayak startnya key-nya di mana, terus dia bisa ujungnya nyanyi di mana gitu kan. Itu Dan, penuh improvisasi aku cukup ya, bangga ya. nadanya ya. Improvisasi ya, jadi naik 3/4 gitu nadanya. 3/4, 3,75. Ada Sarah Wijayanto, halo Nyai. Wow. Hai Kak Sarah. Nyai mau siap-siap nih, ntar malam nelusur episode 3 bakalan tayang jam berapa ya? 10 bukan sih? 20 ya? 22. Bentar udah tayang. Abis ini aku langsung mau nonton. Pokoknya kalian juga yang di rumah nonton nelusur. Di aku akan kasih kamu tiket nonton hantu ya. Tapi rasanya aku suka. Iya kan? Suka kan? Sumpah pengen banget nobar kita berdua ya. Iya dong. Aduh, tapi corona gimana ya? Nanti dong kalau lagu udah semuanya sehat, semuanya sehat Cilamin. Iya ada Pak Dedi. Ada Pak Dedi dari Langit Musik. Tuh. Hai Pak Dedi, semoga podcastnya lancar terus ya. Close the door. Loh itu Dedi Karbuzer. Ini Dedi Langit Musik. Emang nih suka gak nyambung nih gendeng. Aku gak kuat. Aduh sumpah. Udah SKSD gitu kan. So akrab lagi. Ternyata Dedinya. Aduh sumpah ngakak. Gak bisa berhenti. Receh ya humornya ya. Guys, tahu gak sih kalau dari dulu tuh ya aku sama Tasya kita suka sleep over ya kan. Jadi Tasya iya kan, aduh kangen rindu saat itu ya. Aku tuh sampai terakhir kayaknya pas ya aku hamil itu ya. Itu terakhir. Rizky aja masih tidur bertiga sama kita ya. Iya. Rizky tadinya tidur di tengah. Terus tiba-tiba dia bisikin ibunya, "Bubu aku
tidur di sebelah sana aja deh, aku takut salah peluk. Iya bener. Oh my god, aduh. Kata orang-orang udah gitu gini, lawaknya mantap bun. Aduh capek banget sumpah barusan ngetawain Pak Deddy sama Rizky. Sumpah. Di kamu pengen gak sih nanti ngikutin jejak kamu gitu kan, mungkin iklan ataupun mungkin nyanyi juga? Aku sih memberikan kesempatan aja sih buat dia explore talent dia atau explore di mana dia mungkin suka, senang ngejalanin. Yang penting aku memberikan kesempatan. But at the end of the day pastinya aku ngeliat juga kayak dia punya minat nggak di situ, dia ngejalaninnya enjoy apa enggak gitu. Karena sebagai orang tua yang bisa kita lakukan pastinya ngasih kesempatan sebanyak-banyak kan buat anak supaya ngerasain ataupun belajar, mendalami banyak bidang gitu. Nanti terakhirnya baru dia yang mungkin bisa menentukan gitu kan. Kira-kira dia sukanya di mana. Sekarang tuh gitu. Arto umur berapa ya? 2 tahun. Iya kan 2 tahun. Mungkin pas 4 tahun bolehlah kita rekam dia ya di. Iya. Iya kan lucu banget kita produserin. Iya, Tante Didi produserin ya. Judul albumnya Bapapa. Mungkin nanti pas umur 4 tahun udah gak suka Bapapa lagi, aku berharap gitu sih. Please dong, fase Bapapa ini kapan selesainya Bun? Bapapa. Kayak ini asli Bapapa. Anak lain tuh kayak liatnya kan sukanya koleksi mobil atau kayak apalah robot-robotan atau karakter-karakter superhero gitu ya. Arasha tuh kipas angin gitu kan. Kayaknya dia dulu emaknya demen ke ini deh. Demen ke S Hardware. Kok rada absurd gitu kan. Tapi tenang aja. Waktu pas hamil aku kegerahan jangan-jangan. Waktu pas ini. Waktu pas Rizky masih kecil juga. Dia kan sukanya hiu, inget gak? Jalan kemana-mana jadi hiu. Ulang tahunnya juga temanya shark. Terus jalan-jalan kemana-mana jalannya kayak hiu gini. Kan aneh juga, emang anak-anak kita aneh, udahlah. Gak apa-apa. Dan kalau kamu kangen buat kalian semua juga yang di rumah tuh kalau kangen lagu-lagunya Tasya. Zaman dari Tasya kecil itu ada lengkap di Langit Musik. Jadi kalian kalau bisa hari ini kan lagu iya kan lagi hari anak, terus udah gitu yang buat yang di rumah yang punya anak kecil juga harus di play terus tuh setiap hari lagunya. Dengerin langsung di Langit Musik. Penuh semuanya, aku tadi udah dengerin. Ya Allah ini zaman ini, ya Allah udah gini zaman ini gitu, seru banget. Ya kan, pasti kalau kita yang generasi sekarang gitu ya, anak-anak milenial atau generasi di atasnya gitu kan, kalau dengerin lagu-lagu aku zaman dulu pasti nostalgia sendiri kan. Waduh di zaman ini tuh ingat banget dulu pas lagi apa, terus lagi suka koleksi apa gitu. Dulu Tante Didi waktu kecil ada gak sih koleksi-koleksi gitu? Kalau aku kan dulu suka penghapus. Aku sukanya kertas surat. Kertas surat? Kertas surat. Aku suka banget kertas surat yang wangi. Yang digini. Siapa yang anak 90-an punya kertas surat yang wangi? Sumpah punya. Oh gila sombong lu aja. Ada di sini kru aku katanya ke tim aku bilang dikirimin. Si sombong. Laki kan dia. Cie. Aku kertas kado katanya tuh. Banyak ada yang kertas kado. Ada yang binder. Kertas binder. Bener Terus, binder. Tahu gak sih ternyata ya, kan aku aneh banget ya koleksinya penghapus. Ternyata tahu gak siapa lagi yang koleksi penghapus? Siapa? Ternyata Randi juga koleksi penghapus. Oh my God, demi apa? Aku datang ke rumah dia, rumah zaman kecilnya dia di Bandung. Terus ternyata ada kayak satu kotak isinya penghapus semua. Tuh. Buat yang belum punya jodoh, siapa tahu jodoh kamu adalah orang yang pengumpul kertas surat wangi. Aku kertas surat yang wangi. Kayaknya kalau dia pengumpul kertas surat wangi agak-agak melambai deh nanti jodohnya.
Coy, jangan ya. Aduh, pasti cowok-cowok pun kalau yang dulu pengumpul kertas surat wangi sekarang nggak mau ngaku. Enggak, aku dulu nggak gitu gitu. Iya kan, Asli dia. siapa tahu ternyata di luar sana mungkin ada juga anak kecil yang ngumpulin kipas gitu kan. Iya pasti. Bisa jodoh juga sama Arasya. Ya ampun. Cewek pinter, cantik, soleha gitu kan. Baik. Yuk kenalan yuk sama mamah mertua yuk. Sabar, ini datang lagi anaknya nih. Masih lama, Bu. Kita punya fotonya dia ya? Fotonya Tasya punya gak sih? Fotonya siapa? Fotonya Tasya. Coba kita lihat. Nih, gemes banget. Ini umur berapa aja? Aku gak inget ya jujur. Tapi kalau yang atas tuh kayaknya kan itu pas lagi anak gembala. Itu berarti umur 6 atau 7 tahun. Yang paling atas. Kayaknya 5 deh. Masa sih 6 tahun? 6. Aku tuh rekaman umur 6. Oh my God, waktu itu 6 tahun ya? Aku pikir 5. Terus? Tapi aku udah mulai main iklan dari umur 4. Jadi bisa jadi kita ketemu emang pas aku umur 5 sih. Iya ya, mungkin juga. Terus yang sebelah itu pas aku lulus dari Columbia itu berarti ya umur 15 lah, umur 15. Cukup bisa dihitung sih ya dari tadi umur 7 sampai 15. Aduh, salah. Tapi senang ya kita kayaknya termasuk yang masih bisa menikmati masa-masa kecil. Jadi buat yang di rumah juga yang pada punya anak kecil, istilah masa kecil anak-anak kalian itu dengan hal-hal yang emang bisa diingat nantinya gitu. Jangan cuman main game aja atau mungkin nontonin hal-hal yang harusnya konsumsi dewasa. Jadi tetap harus sesuai dengan umurnya ya nggak, Di? Betul banget gitu. Karena pastinya anak-anak itu belajar dari experience dia sehari-hari, dari interaksi juga gitu kan. Kalau interaksinya satu arah kayak cuman nonton doang atau main game doang, maka dia gak punya the whole experience gitu untuk belajar. Sotoy banget sih gue, anak juga baru 1. Masih 2 tahun lagi. Nah kalau kita tuh share aja ya kan. Iya. Edi, banyak banget fans kamu nih yang suka banget nih, banyak banget nih. Kata Tasya panutan banget, asli aku ngefansnya. Terima kasih Yuli. Aduh, makasih. Salam from Singapore. Waalaikumsalam, stay safe. Yang di Singapura juga. Terus ada banyak banget tuh yang pada ngomentarin. Dan selain itu kita kemarin udah bikin kuis buat fansnya Tasya. Siapa yang bakalan live sama kita di sini. Jadi, seru kan? Wow. Namanya Aziza. Seru banget. Coba. Aziza, assalamualaikum. Hai Tasya. Hai. Aziza di mana? Dari Bandung asalnya. Hai Aziza. Aziza di Bandung ini? Iya, dari Bandung. Aku udah lama lo gak ke Bandung, aku udah lama emang gak kemana-mana. Aku juga gak ke Bandung, lama banget. Ayo main ke Bandung kan nanti kalau udah gak PPKM. Iya, insya Allah. Iya, mau makan yang banyak, baru aja ngomongin mau kurus. Iya, sekarang ngomongin mau makan yang banyak. Kita kan dulu pernah kayak pejuang kurus ya, pejuang diet. Ke dokter Joko, aku ikutan juga. Berhenti dietnya. Aku mau lagi diet. Iya yuk besok aja yuk. Tiap hari aja gitu besok. Yuk, iya besok mau. Jadi aku juga berarti besok. Hari ini harus makan batagor dulu deh. Dari Bandung. Kan besok diet. Kirim dong Aziza. Batagor kata Tasya. Iya nih. Gara-gara ada kamu aku jadi kepengen makan batagor. Jangan nyalain orang. Aduh. Ya, Aziza ada yang mau ditanyain gak sama Tasya? Ada yang mau ditanyain, gimana sih tips supaya bisa sampai kuliah di luar negeri itu kayak gimana?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Tipsnya yang pertama pastinya kamu udah punya plan ataupun rencana dulu kira-kira kamu mau kuliah di mana gitu kan, mau ngambil jurusan apa, terus banyak-banyak cari informasi gitu soal universitas yang mau kamu tuju, terus jurusannya apa gitu kan. Dan yang terpenting cari tahu soal persyaratannya apa sih buat bisa diterima di kampus tersebut gitu. Nah kalau udah tahu kira-kira informasi soal kampusnya, cara masuknya gimana, persyaratannya apa, kamu jadi lebih bisa apa ya, mengukur diri dan juga refleksi juga gitu. Kira-kira dari persyaratan ini udah siap belum ya? Kira-kira ada nggak ya yang harus diimprove gitu. Misalkan ada persyaratan harus bahasa Inggrisnya dengan tes standar sekian skornya. Nah misalkan kamu belum. Nah itu jangan langsung putus asa gitu. Tapi itu dijadikan kayak semangat kamu. Oke, berarti harus tingkatin lagi nih belajar bahasa Inggris. Atau harus banyak-banyak berlatih lagi nih supaya skornya bisa sampai gitu kan. Intinya sih itu sih, banyak-banyak cari tahu informasi soal kampus tujuan kamu, terus banyak-banyak cari informasi juga soal kesempatan beasiswa dan tanya-tanya juga sama orang yang lagi kuliah di sana gitu, gimana sih pengalamannya dan cara mereka bisa dapetin kampus impiannya gimana gitu. Kalau Ayo, Aziza kan sekarang umur berapa? umur 16 tahun. Ih bentar lagi dong. Insya Allah mudah-mudahan kuliahnya dapat universitas yang kamu mau ya. Amin. Amin. Makasih Aziza. Sampai ketemu lagi. Stay safe ya. Iya, makasih juga. Dadah. Kak Thank you Tasya, Aziza, dadah. sehat-sehat ya. Wih. Iya, sehat-sehat juga. Wih, kangen ya Allah. Banyak banget kita ngobrol hari ini, tapi nggak sebanyak kalau kita lagi berduaan. Cuman kayaknya ngobrol yang ini lebih bermanfaat daripada kalau kita berdua. Kapan-kapan, pokoknya aku sama Arasya mau nginep di sana ya. Jadi nanti siap-siap. Aku sama Ar bakalan sleep over di sana. Yes. Siap-siap merasakan kembali memiliki toddler tuh experience-nya, chaos-nya seperti apa. Siap-siap. Bagus tau. Jadi bisa. Jadi kan kita nggak bisa liburan kemana-mana. Jadi kita liburannya antar tetangga aja. Ya kan? Betul banget tuh. Aduh. Iya, kalau misalkan udah mulai enakan ya, kondisinya juga udah mulai menurun gitu kan, kurva yang sakit gitu. Betul. Bisa tuh kita jalan-jalannya ya di sekitar pertetanggaan aja. Mudah-mudahan kalian semua juga yang nggak punya kepentingan untuk pergi keluar bisa betah tinggal di dalam rumah, karena dengan begitu sebetulnya kita lagi melindungi diri kita dan juga orang yang kita sayangin. Jangan pada kumpul-kumpul, terus jangan lupa juga paling penting adalah masker. Ya kan, Di? Betul. Di, pakai masker, vaksin. Sekarang kan juga udah mulai pada vaksin tuh. Betul. Nah, Di, kalau kamu ada nggak sih apa yang ingin disampaikan buat anak-anak Indonesia? Mungkin ini mama-mamanya yang nonton atau mungkin yang kayak Aziza tadi umurnya. Pokoknya aku berharap anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan sehat, dengan cerdas, dan tentunya dengan bahagia, dengan ditemani oleh lagu-lagu anak Indonesia yang semakin lestari. Jadi mungkin tugas kita nih buat mamah-mamahnya gitu, buat orang tuanya, untuk terus mendengarkan lagu-lagu anak-anak Indonesia ke anak-anak kita, supaya lagu-lagunya tuh terus lestari, terus dinyanyikan gitu, nggak berhenti sampai di generasi aku, generasi Teh Ocha gitu kan. Lagu-lagu anak Indonesia terus bisa dinyanyikan sampai generasi-generasi mendatang. Terima kasih banyak, makasih banyak ya Di. Aku sayang sama-sama. Love you. I love you. Kangen banget. Pokoknya aku parah. pengen banget sleep over ke sana bareng Arya. Harus. Temuin aku ya. Iya dong pastinya. Salam buat Randy ya, sehat selalu buat dia juga. Aku selalu mendoakan supaya Randy benar-benar totali sembuh dan sehat terus sampai kapanpun juga. Kamu juga, Ar juga. Amin, Tante Didi juga ya. Amin. Salam buat Mama juga. Buat kalian semua, sehat selalu. Dadah, Assalamualaikum.